Selamat sore, perkenalkan nama saya Nesti Ruhita Huta Barat. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi trigonometri kelas 12. Oke, sebelum kita memahami pertama dalam materi ini, pertama kita akan membahas dulu gambaran umum limit fungsi trigonometri. Nah, pertama saya akan berikan contoh, yaitu nomor 1, limit fungsi x ini mendekati 0, cos x per x. Nah, karena x-nya mendekati 0, jadi cos x itu, x-nya kita ganti dengan 0. Kita masukkan aja, berarti cos 0 per 0 sama dengan, jadi cos 0 ini dalam limit fungsi trigonometri itu hasilnya 1. Masukkan per 0. Jadi 1 per 0 hasilnya tak terhingga. Yang kedua yaitu limit x mendekati 0, yaitu x per cos 2x. Kita tinggal masukkan aja, x-nya itu 0 dan cos 0. 0 ya 0 dan cos 0 itu 1. Jadi sama dengan cos per 1 itu yaitu 0, karena angka dibagi 0 dibagi angka itu hasilnya tetap 0. Oke, selanjutnya limit 3x per cos 2x. X-nya itu mendekati 0 seperti biasa. Kita masukkan yaitu cos 3 kali 0 yaitu 0 per 2x. 2 kali 0, 0. Jadi cos 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya itu limit x mendekati 0 sin 2x per x. Ini juga sama, tinggal x-nya aja kita ganti dengan 0. Jadi sin 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Ingat ya, cos 0 itu kan 1. Beda dengan sin 0 ya tetap 0. Jadi hasil 0 per 0 itu yaitu tanda tanya atau tidak tetap. Karena dalam limit fungsi trigonometri, jika limit menghasilkan 0 per 0 atau 0 tidak terhingga dan tidak terhingga per 0, maka itu perlu diproses lagi. Perlu kita cari lagi. Oke. Selanjutnya yaitu aturan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, dalam limit fungsi trigonometri, kalau kita menemukan rumus ini, maka itu semua hasilnya A per B. Nah, saya akan memberikan satu saja supaya semua tahu dari mana datangnya A per B itu. Saya akan berikan dua contoh saja dari rumus-rumus ini. Yaitu saya ambil contoh dua. Yang pertama, limit x mendekati 0 sin AX per BX. Sin AX per BX. Pindahkan. Nah, mengapa bisa dapat A per A? Di sini dibilang sin AX itu adalah trigonometri. Jadi, kita akan kalikan dengan temannya ini supaya kita bisa dapat hasilnya A per B. Kita kalikan AX per AX. Selanjutnya, agar sin A ini mempunyai teman AX, jadi kita tukar aja nih ini sama ini. Kita tukar, jadi hasilnya sin AX per AX kali AX per BX. Oke, karena sudah punya teman, kita bisa coret. Habis ya, ini hasil 1. Jadi 1 dikali AX per BX, hasilnya AX per BX. Selanjutnya, ini kan bisa coret nih. Jadi A per B itu hasilnya A per B. Oke, selanjutnya seperti cara di atas juga sama, cuman soalnya agak terbalik ya. Kita masukkan AX per sin BX. Nah, kita kalikan juga sama yang sin, temannya sin, jadi BX per BX. Nah, setelah sudah dikali, maka kita akan mencari temannya si sin BX ini. Kita cuma menukarkan yang di atas ini, AX per BX, dan BX ini kita tukarkan. Jadi, BX per sin BX dikali AX per BX. Nah, setelah kita menemukan temannya, ini saya coret ya, jadi hasilnya itu 1. Oh iya, jangan lupa ya kita buat limitnya. Ini juga jangan lupa kita buat limitnya. X mendekati 0. Limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0. Nah, setelah dapat 1, jadi 1 kan 1 kali AX per BX. Jadi AX per BX. Nah, karena ini bisa dicoret, jadi kita coret X-nya. Jadi tinggal limit X mendekati 0 hasilnya A per B. Oke, sekarang kita temukan ya mengapa hasilnya itu bisa A per B. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Pertama, kita lihat soal pertama. Limit X mendekati 0, 4x kuadrat per 1 kurang cos kuadrat X. Nah, di soal ini kita menemukan ada cos kuadrat X. Biasanya kalau dalam limit trigonometri itu, cos itu bisa diganti dengan sin. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita ingat dulu rumus berikut. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau kita mencari sin kuadrat X, maka itu 1 kurang cos kuadrat X. Nah, kalau kita mencari cos kuadrat X, itu 1 kurang sin kuadrat X.
Nah, kita kembali ke soal. Di soal itu cos kuadrat X. Maka kita tinggal mengganti cos ini dengan rumus ini. 1 kurang sin kuadrat X. Tinggal masukkan 4X kuadrat per 1 kurang. Nah, cosnya ini kita ganti dengan rumus yang tadi. 1 kurang sin kuadrat X. 1 kurang sin kuadrat X. Nah, setelah udah kita cari, selanjutnya kita tinggal coret. Jadi tinggal limit X mendekati 0 dengan 4X kuadrat per sin kuadrat X. Selanjutnya, ini bisa kita pecah ya. 4X kuadrat per sin kuadrat X ini jadi limit X mendekati 0 4X kali X per X. Nah, setelah kita pecah 4X kali X per sin X kali sin X. Selanjutnya, kita lagi berarti limit X mendekati 0 sama dengan, kita udah dapat pasangannya ini pasangan ini, dan ini dengan ini. Jadi, 4X itu sama dengan 4, X itu sama dengan 1 per X sin X itu 1, sin X itu 1. Jadi, 4 per 1 sama dengan 4. Oke, soal pertama sudah selesai. Soal selanjutnya yaitu mendekati 0, 4 kurang 4 cos kuadrat X per X sin 2X. Nah, di soal ini kita perlu faktorkan dulu ya, kita pisah dulu supaya bisa kita cari cosnya ini diganti ke sin. Jadi, limit X mendekati 0, 4 1 cos kuadrat X per X sin kuadrat 2X. Nah, selanjutnya limit X mendekati 0, 4 1 kurang cos kuadrat X itu kan ya, 1 kurang itu sin kuadrat X. Ini kita masukkan sin kuadrat X dengan per X sin 2X. Nah, selanjutnya itu kita pecah limit X mendekati 0. Ini jadi 4 sin X dikali sin X per X sin 2X. Nah, di sini kita sudah menemukan pasangannya. Berarti 4 dikali 1 per 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke. Ya, selanjutnya yaitu contoh yang sulit. Soal pertama yaitu limit X mendekati 0, 4X kuadrat per 1 kurang cos kuadrat 2X. Nah, di sini soalnya beda lagi ya. Di sini ada cos 2X. Sebelum kita menjawab ini, terlebih dahulu kita ingat rumus cos 2X. Rumus cos 2X. Ingat, cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Dan cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Cos 4X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Setengah dari 4 ya, makanya jadi 2X. Cos 8X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 4X. Nah, kita kembali ke soal. Di sini ditanya cos 2X. Tinggal kita masukkan 4X kuadrat per 1 dikurang cos 2X itu kan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Aku pakai ini ya. Jadi, kita masukkan 1 kurang 2 sin kuadrat X. 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, limit X mendekati 0. Kita, sini kan bisa coret ya. Kita coret. Jadi, limit X mendekati 0-nya, turunkan 4X kuadrat per, nah tinggal 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X. Sama dengan limit X mendekati 0. Nah, itu bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret. Jadi, 2X kuadrat per sin kuadrat X. Selanjutnya, kita pecah. Limit X mendekati 0. 2X kali X, jadi 2X kuadrat. Per sin kuadrat X itu sin X kali sin X. Nah, tinggal kita masukkan. 2X itu sama dengan 1. X itu 1. Per sin X itu 1 dan sin X itu 1. 2X itu 2. 2 kali 1, 2. 1 kali 1. Jadi 2 per 1 hasilnya
2. Oke, soal selanjutnya. Limit X mendekati 0 tan 2X cos 8X kurang tan 2X per 16X pangkat 3. Nah, di soal ini kita melihat tannya itu sama ya. Jadi kita waktukan aja. Jadi limit X mendekati 0 itu tinggal kita pisahkan aja karena tan itu sama. Jadi tan 2X dalam kurung cos 8X kurang 1 per 16 S ketiga. Nah, selanjutnya limit X mendekati 0 dan 2X dalam kurung. Jadi cos 8X itu kan kita temukan ya. Cos 8X itu 1 kurang 2 sin kuadrat 4X. Nah, tinggal kita masukkan aja per 16X pangkat 3. Nah, selanjutnya limit X mendekati 0. Ini di bagian ini tuh kita coret-coret ya. Ini bisa coret habis 1 kurang ke 1 jadi tan 2X per 2 sin 2 pangkat 2 4X per 16X pangkat 3. Selanjutnya limit X mendekati 0 dan 2X per 2. Nah, sin kuadrat 4X ini bisa kita pecah. Jadi sin 4X kali sin 4X per 16X pangkat 3. Pangkat 3 itu jadi 16 kali 6 kali X kali X. Oke, selanjutnya 2 kali tan 2 itu 2 kita turunkan jadi 2 sin 4X itu 4 sin 4X itu 4 per 16 kali 1 kali 1. Nah, 2 kali 2 4 dan 4 kali 4 kan 16. Ini bisa dicoret habis, jadi 2 kali 2 4 ya per 1 kali 1 1, jadi hasilnya itu 4.